Never thought I'd be where I am now. There's no way through and no way out. Oh, it's hard, but I'm still holding on. Even here, nothing's too far gone. I believe every promise that you've spoken. I believe you are faithful every moment, and it may look impossible, but you're the God of miracles. You have always made a way for me. You can still split the sea. With a word, the waves will separate. Who you were, you are, you'll never change. Thank you, Lord, that hearts will heal and mountains move. There is nothing that you cannot do. I believe. Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi buat semuanya. Kita kembali lagi dalam ibadah GPI Arauna Online pagi ini. Kita angkat hati kita fokus buat Dia, karena Dia pertolongan kita yang sejati. Mari nyanyikan lagu ini sama-sama. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau
sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Jemaat nyanyikan setengah suara. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Ya benar Tuhan, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau membawa persembahan kami, yaitu hati kami ke hadapan Engkau. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau
bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Yes, amin Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bagi Engkau segala pujian kami Tuhan. Kami mau naikkan pujian dan ucapan syukur buat Engkau. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Sekali lagi nyanyi pujian buat Engkau. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Yes Lord, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar
Bapa. Kekuasaan-Mu tidak terbatas ya Bapa buat kami. Karena itu ya Bapa, kami mau mengucap syukur, kami mau mengagungkan Engkau ya Bapa, kami memuji-muji kebesaran Engkau ya Bapa, karena Engkau yang memberi kehidupan buat kami ya Bapa. Terima kasih untuk pagi ini ya Bapa, Engkau boleh memberikan kami kekuatan dan nafas hidup buat kami ya Bapa. Kami mau mendengarkan firman-Mu pagi ini ya Bapa, biarlah firman-Mu ya Bapa boleh menjadi rema buat kehidupan kami. Engkau berkati hamba Tuhan yang akan memberikan firman pagi ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Shalom saudara, kita berjumpa lagi pagi ini. Saya percaya sukacita Tuhan ada bersama kita. Saudara, tadi kita sudah membaca ayat tema bulan ini yang seperti biasa akan ditayangkan di media kita. Tadi ayat tema kita dibuka dengan kata haleluya. Waktu saya belajar tentang kata haleluya, kita tahu artinya terpujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, itu haleluya. Sebuah tanda seru, sebuah tanda perintah. Dan ternyata kata haleluya ini merupakan ungkapan liturgis, yaitu sesuatu yang dinyanyikan di saat orang beribadah. Nah uniknya tadi kita membaca bahwa haleluya itu dilanjutkan dengan tentang bagaimana membangun hidup yang takut akan Tuhan, sehingga melahirkan generasi yang perkasa di bumi. Haleluya dihubungkan dengan keluarga. Apakah kita menghubungkan keluarga kita dengan Tuhan, saudara? Tuhan mau setiap kita memuji Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tadi ayat tema mengatakan bahwa generasi yang perkasa itu akan melahirkan generasi angkatan yang perkasa sampai ke anak dan cucu itu minimal, saudara. Ada generasi demi generasi yang kuat, dan generasi yang perkasa ini tidak terjadi secara otomatis. Oleh karena itu bulan ini gereja kita dengan juga gereja GBI secara nasional kita mengambil topik tentang keluarga. Dan minggu ini saya akan mengambil topik tentang pemuritan dalam keluarga. Saudara, banyak orang lupa untuk memuridkan keluarganya, padahal itu merupakan bagian dari amanat agung. Tuhan berkata sebelum dia terangkat ke surga, dia berkata, jadikan seluruh bangsa muridku, bukan fans, bukan hanya penggemar. Tuhan mau kualitas murid. Nah seringkali kita memikirkan pemuritan kepada orang lain, tapi kita lupa untuk memuridkan keluarga kita. Saudara. Keluarga kita pun perlu dimuridkan. Katakan pemuritan, saudara. Nah saudara, saya dulu sering mendengar teman-teman dari keyakinan lain, bagaimana ketika anaknya dilahirkan, maka sang bapak akan mendekati anak itu sesaat setelah dilahirkan, lalu mengucapkan bacaan-bacaan suci menurut keyakinan mereka, dengan harapan anaknya akan menjadi lahir anak yang saleh, anak yang beriman. Ini sesuatu yang sering kali kita lupakan, saudara. Pertanyaan saya, bagaimana dengan saudara dan saya? Di mana saat anakmu dilahirkan? Di mana saudara dan saya, atau kita semua ketika anak-anak kita lahir? Ataukah kita ada di dekat istri kita sesaat setelah anak kita lahir ditunjukkan? Ya tentu kalau anak kita lahir sehat, bisa langsung dibawa keluar sesaat. Lalu saudara mendoakan anak itu, menyambut dengan gembira, lalu menumpangkan tangan dan memberkati. Atau saudara dan saya asik main gadget, memberi info ke banyak orang, atau ngobrol dengan teman-teman yang sedang mengunjungi, dan kita lupa bahwa anak kita perlu diberkati sejak dari kelahirannya. Mungkin ada yang bertanya, pemuritan itu kan tanggung jawab gereja. Saya udah bawa anak saya ke sekolah minggu. Salah, saudara. Tanggung jawab pertama dan utama pendidikan iman anak-anak kita adalah dari orang tuanya. Oleh karena itu, mari saudara bangun imanmu pagi ini. Jangan tertidur. Kita sedang menghadapi tantangan zaman yang tidak mudah. Nah saudara, sebelum kita lebih lanjut tentang pemuritan, maka kita perlu melihat pentingnya keluarga di mata Tuhan. Ketika kita tahu keluarga itu penting di mata Tuhan, maka pola pikir kita akan segera berubah, saudara. Kita tidak berpikir santai, kita tidak berpikir asal kepada anak-anak kita. Di mata Tuhan, keluarga yang pertama itu merupakan gereja pertama.
Saudara, banyak orang hari ini bingung dengan kata gereja. Karena mereka ketika disebutkan gereja, maka yang dipikirkan adalah gedung dan acaranya. Padahal kata gereja di dalam Alkitab, itu dari kata yang artinya orang-orang yang dipanggil keluar. Keluar dari mana? Dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dan untuk memberitakan perbuatan yang besar dari Tuhan. Itu menurut Alkitab. Gereja, church, jemaat, atau bahasa Yunaninya eklesia dari kata ek dan kaleo yang artinya dipanggil keluar, adalah alat Tuhan untuk memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Dan tahukah saudara, gereja adalah lembaga ilahi dan rohani pertama yang diciptakan Tuhan sebelum lembaga yang lain ada. Saudara. Lembaga yang berikutnya adalah pemerintah dan gereja. Itu lembaga yang dibentuk oleh Tuhan. Oleh karena itu kita perlu belajar menghormati ketiga lembaga ini. Saudara bisa tidak setuju dengan pribadinya, tapi saudara tidak bisa menolak lembaga ini. Karena itu diciptakan oleh Tuhan. Ya, Tuhan mau kita menjadi keluarga yang perkasa. Dan bukan cuma itu, Tuhan mau Dia berdiam di keluarga. Mungkin saudara kaget hari ini. Tuhan mau Ia berdiam di keluarga. Kenapa saudara? Kalau saudara membaca di Maleakhi pasal 2 ayat 11, maka di situ ada murka Tuhan kepada umatnya. Kenapa? Karena mereka tidak setia dalam pernikahan. Mereka melakukan kekerasan KDRT di rumah tangga, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Di Yehuda 2, dikatakan Maleakhi 2 ayat 11, maaf bukan Yehuda, Maleakhi 2 ayat 11, Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasih Tuhan, telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Sungguh mengejutkan ketika Tuhan menghubungkan dengan tempat kudus, maka Dia tidak menghubungkan dengan kemah sucinya saja, tapi Dia menghubungkan dengan gereja, keluarga. Yang tadi saya katakan keluarga adalah gereja pertama yang dibuat oleh Tuhan. Tuhan tadi dikatakan menjadikan keluarga sebagai tempat favoritnya. Itu sebabnya ketika ada keluarga yang tidak bertanggung jawab, keluarga yang tidak berkomitmen, keluarga yang penuh dengan ketidaksetiaan, Tuhan murka. Yang kedua, tentang pentingnya keluarga di mata Tuhan, saudara, Allah menggambarkan dirinya. Allah menggambarkan Trinitas Allah itu dalam gambaran keluarga. Saudara masih ingat ketika Yesus berkata, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bukan nama-nama. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu esa, makanya dipakai kata pengganti tunggal, bukan jamak. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kalau kita mengerti Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka kita akan tahu bahwa Tuhan menggambarkan dirinya dalam sebuah kesatuan keluarga, saudara. Bukan trimasketir, tapi dalam kesatuan keluarga. Itu sebabnya kenapa keluarga-keluarga yang hancur akan melahirkan generasi yang sulit untuk beriman. Kenapa? Karena ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia menggambarkan dirinya sebagai Bapa kepada Adam. Saudara baca di dalam silsilah Yesus, ketika sampai ke Adam, maka disebut Adam itu anak Allah. Itu di Lukas pasal 3 di ayat yang terakhir. Adam disebut anak Allah, itu bukan Allah itu beranak, tapi menunjukkan bahwa Adam berasal dari Allah. Tuhan yang menciptakan Adam dan Tuhan menggambarkan dirinya ketika manusia itu menjadi makhluk yang hidup setelah dihembuskan oleh Tuhan rohnya. Maka Tuhan menyatakan diri sebagai Bapaknya. Sehingga ketika kita berdoa kepada Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, maka kita tahu benar bahwa doa ini benar-benar sangat alkitabiah. Tuhan menggambarkan diri dan saudara pentingnya keluarga adalah supaya orang-orang, anak-anak kita bisa mengenal Tuhannya sebagai Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang mengayomi,
Keluarga adalah tempat pertama anak-anak kita belajar mengenal Tuhan dan membangun iman. Tadi saya katakan pentingnya pemuritan. Kita lupa untuk memuridkan keluarga kita, padahal itu bagian dari amanat agung. Bagian yang ketiga, tadi pertama dikatakan pentingnya keluarga adalah gereja pertama. Di keluargalah kita belajar mengenal gambar Allah yang indah dan sempurna itu. Dan juga ada satu yang sangat penting. Kalau saudara membaca di dalam 1 Timotius 3 ayat 15, saya akan bacakan. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Keluarga Allah dikatakan adalah jemaat Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar alias pondasi kebenaran. Saudara, kerusakan moral, mental, dan lain sebagainya itu dimulai dari keluarga. Tapi generasi yang perkasa itu juga dimulai dari keluarga, saudara. Kalau engkau mau mempunyai keluarga yang kuat, generasi yang beriman, maka saudara dan saya tidak bisa cuek. Lalu menyerahkan pendidikan iman kita kepada orang lain. Sementara kita belum tahu orang lain itu benar atau enggak. Pernahkah saudara tanya ketika anak saudara pulang dari sekolah minggu, "Nak, tadi cerita apa? Apa yang kau dapatkan?" Atau kita berpikir, sudahlah pasti guru sekolah minggunya super bagus. Belum tentu, saudara. Nah, kita akan masuk di dalam kata pemuritan. Pemuritan itu bukan sekedar transfer ilmu. Saudara. Pemuritan itu impartasi gaya hidup Allah. Ketika kita memuridkan anak kita, maka kita tidak sedang menjadikan anak kita seperti kita. Tapi kita sedang menjadikan anak kita untuk bercermin kepada Kristus. Pemuritan adalah transfer kehidupan. Melalui pengajaran dan pembelajaran serta gaya hidup yang ditularkan, itu pemuritan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, kita akan membaca satu ayat yang sangat penting di Ulangan pasal 6, dan ini bisa jadi menjadi ayat utama kita. Oleh karena itu saudara, mari kita buka ayat ini. Ya, Ulangan pasal 6 ayat pertama sampai ayat yang seterusnya. Saudara bisa beri pembatas. Tapi saya akan membaca di 5 ayat yang pertama, saudara, tentang pemuritan ini. Pemuritan di dalam keluarga kita. Ulangan pasal 6 dikatakan, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya kamu seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukan itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, diulang lagi, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, kalau kita membaca ayat ini, maka kita akan menemukan pola pemuritan dalam keluarga. 5 ayat pertama tadi, ada kata dengarkanlah. Dengarkanlah diulang 2 kali. Dan di dalam bahasa Ibrani, waktu saya belajar menggali, ternyata ini bukan sekedar mendengar suara. Waktu kita marah ke anak-anak, kamu gak dengar-dengaran. Itu bukan anak kita gak dengar suara, saudara. Sama, waktu Tuhan berkata, dengarkanlah. Dipakai kata yang artinya dalam bahasa Inggris, listen to. Wow, waktu saya membuka, apa itu listen to? Listen to artinya mendengar. Dikatakan ketika seseorang itu, kita listen to kepada seseorang, ya, ketika kita listen to kepada seseorang, maka artinya kita selalu siap mendengarkannya. Mendengarkan dengan penuh perhatian, melakukan apa yang disarankan atau diperintahkan olehnya untuk kita kerjakan dan mempercayainya. Bahasa sederhananya, dengarkanlah itu artinya taat, saudara. Tapi kita tidak mungkin taat kalau kita tidak mau mendengarkan.
Anak kita bisa berkata, oh saya taat sama papaku. Tapi waktu kita ngomong dia juga gak perhatian. Jadi bukan sekedar dengar bunyi. Tapi ini sebuah perhatian penuh dan sebuah semangat untuk melakukannya. Saudara, dari ayat tadi, maka ada dua hal yang perlu kita perhatikan dari kata dengarlah tadi. Dengarkanlah itu ada dua hal. Pertama, apa yang perlu kita dengarkan dan perlu kita perhatikan? Yang pertama bicara pola pemuritan. Tadi di ayat 3 dikatakan, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia. Yang pertama bicara pola pemuritan. Tuhan mau kita melakukan terlebih dulu sebelum kita ngajari anak-anak kita. Kita yang memberi contoh, kita yang ada di depan. Bukan kita nyuruh anak kita baik, tapi kita nggak memberi contoh, itu bukan pola pemuritan. Karena tadi dengarlah, kita dikatakan, lakukan itu, perintah Tuhan itu dengan setia. Saudara, kita tidak bisa memuridkan orang kalau kita sendiri tidak menghidupinya. Saya mau katakan, pengajaran dan permuridan terbaik adalah melalui keteladanan. Apa itu teladan? Engkau yang ada di depan duluan. Sehingga anakmu, istrimu bisa berkata, nah ayo kita ibadah. Saudara duluan yang ada di ibadah. Nah kita baca Alkitab, kita perlu percaya Tuhan. Engkau duluan yang percaya kepada Tuhan, saudara duluan yang membaca Alkitab. Sehingga ketika kita berkata kepada anak-anak kita, mereka melihat pola. Saudara, ketika saudara membuat baju maka ada pola. Pola itu akan membuat orang membuat baju dengan gampang, seperti model dan ukuran yang dikehendaki. Itu pola pemuritan. Dan tujuan dari pemuridan tadi, tujuan dari kita menghidupi firman dikatakan supaya, apa itu supaya? Supaya agar tujuannya adalah, dan juga merupakan syarat. Kalau saudara mau mengalami janji Tuhan, engkau perlu memenuhi syaratnya, yaitu hidup setia kepada Tuhan. Banyak orang yang hanya menuntut tetapi tidak memenuhi syarat untuk hidup dalam berkat. Kita kepengen diberkati, tapi kita nggak hidup di dalam kebenarannya. Jadi bagian pertama dari pemulihan adalah polanya. Bagaimana anak saudara takut akan Tuhan itu seperti apa? Bagaimana mereka akan tahu? Yaitu ketika saudara memberi teladan. Yang kedua dari kata dengarlah tadi, bicara tentang materi pemuritan. Tuhan mau kita mengajarkan sesuatu yang sangat utama dan sangat penting. Kalau tadi saudara membaca tadi dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tadi bicara pola, keteladanan. Yang kedua, materi apa yang kau perlu sampaikan kepada anakmu. Yaitu, jangan sampai anak kita tidak kenal penciptanya, saudara. Dan mereka lebih kenal dengan pahlawan-pahlawan, tokoh-tokoh fiksi sebenarnya. Spider-Man, Superman. Mereka berpikirannya Superman yang bisa menolong ketika mereka susah. Karena mereka lebih banyak nonton itu dibanding saudara mengajar tentang prinsip iman. Dan jangan sampai anak kita tidak tahu bahwa Allah kita itu Esa. Ini materi utama. Tidak ada Allah yang lain yang harus disembah selain Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan anak-anak kita. Dan tadi dikatakan ada perintah mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan. Itu yang harus diajarkan, mengajarkan bahwa Allah itu Esa. Allah itu yang harus disembah. Allah itu dari awal kita, kehidupan kita berasal dari Dia. Tapi juga kita perlu mengajar anak kita mengasihi Tuhan. Katakan mengasihi Tuhan. Bukan modis, bukan jadi orang sukses, tapi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Pertanyaan saya, saudara, sudahkah kita mengajar anak-anak kita sedemikian, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan? Atau kita hanya mengajar mereka asal mereka ke gereja, yang penting beragama? Saya mau katakan beragama kalau tidak beriman, tidak ada gunanya. Dunia ini tidak kekurangan agama. Tapi jadikan anak-anakmu sebagai anak-anak yang beriman. Saya sangat diberkati di jemaat kita. Ada bapak-bapak di tengah kesibukannya.
Beberapa orang saya lihat sendiri, dampingi anaknya bahkan ikut sekolah minggu online. Bagaimana dengan yang lain? Ada bapak-bapak sebelum ibadah hari Minggu, dia bahkan rencananya mau dibaptis tetapi masih belum ada waktu karena kondisi seperti hari ini. Dia duduk seperti datang ke gereja sebelum 9:30 sudah siapkan istri dan anaknya. Mereka mandi seperti pergi ke gereja seperti biasanya. Dan mereka lakukan itu di rumah, di ibadah online. Dan dia berdoa buat anak-anaknya. Saya sangat terharu dengan hal ini. Saya percaya ada kebangunan rohani sedang terjadi karena bapak-bapak yang membangun iman di tengah keluarganya. Lalu kita lanjut cara mengajar. Tadi ayat 1-5 bicara tentang dengarkan, perhatikan, yaitu pola pemuritan. Yang perlu diperhatikan adalah materi pemuritannya. Selanjutnya cara mengajar. Apa yang kuperintahkan kepadamu di ayat 6? Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ayat 8 dikatakan, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara, di 4 ayat terakhir ini maka kita mendapati ada 4 harus. Ini sesuatu yang sangat penting yang tidak boleh kita lupakan. Bagaimana kita mengajar anak kita? Saudara, mengajar itu tidak sama dengan menghajar. Banyak orang lebih banyak menghajar daripada mengajar. Beda satu huruf. Tapi yang satu berkenaan dengan KDRT, saudara. Yang satunya bicara tentang penularan iman, impartasi iman kepada anak-anak kita. Dalam bahasa Ibrani, kata mengajar itu dipakai kata shanan, artinya mengasah dan mempertajam. Jadi waktu kita mengajar, memuridkan anak kita sedang mengajar, kita sedang mempertajam mereka dalam hal iman. Dalam kepekaannya dengan Tuhan, dalam kasihnya kepada Tuhan, dan melalui hidup yang takut akan Tuhan, anak kita tumbuh sehat, kuat, berlimpah berkat, dan menjadi generasi yang menjadi berkat. Generasi yang punya pengaruh. Tadi dikatakan yang pertama haruslah dikatakan engkau mengajarkannya berulang-ulang. Ada yang pertama, bagaimana cara mengajar? Berulang-ulang. Jangan kita berkata, sudah berapa kali mama ngomong sama kamu. Hanya karena kita kesel. Papa kan sudah bilang, kenapa kamu begitu? Itu karena kita kesel. Tapi Tuhan mau kita mengajar, bukan menghajar anak kita. Tapi mengajar anak kita. Membangun imannya berulang-ulang. Lalu selanjutnya tadi haruslah engkau membicarakannya. Membicarakan. Sungguh unik. Karena waktu saya menggali ayat ini, di dalam bahasa aslinya dipakai kata dafar atau dabar. Itu seperti Tuhan berfirman, dipakai kata dabar juga. Ya, dafar, dabar, logos, itu kata yang sama. Tapi di dalam modus ini dipakai kata yang berartinya berkata-kata dan berjanji. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemuritan itu bukan bicara tentang reward and punishment. Itu perusahaan, saudara. Pemuritan itu bukan bicara tentang disiplin yang sangat keras. Itu barak militer. Karena mereka ada di medan tempur, dididik sangat keras supaya fisiknya kuat. Tapi keluarga kita itu bukan barak militer. Keluarga kita adalah tempat hadirat Tuhan. Oleh karena itu, agar anak-anak kita mudah merasakan kehadiran Tuhannya. Mari kita mendisiplin anak kita dengan penuh kehangatan. Tadi dikatakan membicarakan, ngobrol, ya, berkata-kata, dan juga berjanji. Tapi jangan kalau sudah janji, saudara suka bohong. Nanti anak kita kecewa, dia sulit percaya kepada Tuhan. Dan kemudian dikatakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Saudara,
Kita sudah hari ini lupa untuk mengajar anak kita di semua kondisi. Waktu kita tidur, makan bareng, lagi wisata, kita bisa ngajarkan nilai-nilai kudus. Saya belum punya anak, tapi satu kali saya dengan keponakan saya cuma ngobrol, kamu ya itu diciptakan Tuhan. Kamu harus bersyukur sama Tuhan. Tuhan Yesus itu baik dan anak itu begitu melongo. Dia mendengarkan baik-baik. Sebab bilang anak kita gak tahu firman Tuhan. Mereka jauh lebih tahu dari kita. Mereka jauh lebih peka. Dan tadi dikatakan, ikatkan itu sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Saudara, kalau ikat yang di tangan itu gelang. Yang di kepala topi atau ikat kepala. Saya mau tanya, aksesoris apa yang dipakai anakmu hari ini? Mungkin kita tidak bicara, agamawi sekali, masa kita kasih tanda salib di kepala begini. Emang kita mau demo atau di tangan? Bukan itu yang saya maksud. Kalau saudara bisa mengizinkan anak-anak pakai aksesoris di tangan dan di dahi untuk hal-hal yang tidak kudus, tidak selayaknya saudara, engkau menahan anakmu atau engkau membuat anakmu terus ada di dalam kondisi seperti itu, engkau menahan anakmu untuk pergi ke gereja, aktif di pelayanan. Aksesoris apa yang dipakai anakmu saat ini? Karena itu hati-hati saudara, karena itu akan mempengaruhi iman anakmu. Saya tidak melarang aksesoris. Kita perlu mengikuti mode supaya anak kita tidak dianggap jadul. Tapi saudara, engkau perlu perhatikan apa yang ada di tangan anakmu, apa yang ada di dahi anakmu, di topi anakmu. Kalau itu hal yang tidak kudus, buang saudara. Katakan, nak, Tuhan ngomong yang harus ada di tangan kita, itu bicara tentang hal yang kudus, di kepala kita yang kudus. Selanjutnya, apa yang ada di rumah kita, tadi bicara tentang aksesori anak-anak yang kita pakai. Yang selanjutnya, apa yang ada di rumah kita saat ini? Kata tadi dikatakan, haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara, saya 2 kali pergi ke tanah perjanjian, sampai hari ini orang-orang di sana, di pintu di hotel itu masih ada tanda seperti untuk tempat gulungan 10 perintalah kecil di pintu mereka. Saya mau katakan, apa aplikasinya kepada kita di zaman ini buat saudara dan saya? Kita tidak niru agamanya mereka, tapi prinsip Alkitab yang mereka kerjakan itu yang perlu kita tiru. Saudara, pernahkah saudara masuk ke kamar anakmu dan lihat apa yang ada di kamar? Apa yang menjadi tanda di dinding anakmu, di komputer anakmu, di gadget anakmu? Tuhan mau yang ada di rumah kita adalah hal-hal yang kudus, yang layak dilihat, layak didengarkan oleh anak-anak kita. Itulah cara mengajar. Tadi dikatakan berulang-ulang, membicarakannya dimanapun dan di segala kesempatan, aksesoris pendukung apa yang ada melekat di hidup anak-anakmu. Dan juga apa yang ada di rumah Anda saat ini. Apakah suasana yang takut akan Tuhan, kita tidak menjadi agamawi, rumah kita langsung dicat, dikasih gambar salib semua. Karena di zaman seperti ini, itu hanya akan jadi tertawaan. Banyak orang pakai aksesoris Kristen, tapi hatinya, rohnya tidak Kristen. Kristen sesungguhnya ada di hatimu. Saya akan tutup. Tadi kita bicara tentang pemuritan dalam keluarga. Fokus pemuritan bukan menjadikan anak kita menjadi serupa dengan kita, tapi fokus pemuritan adalah membawa anak kita kepada Tuhan, supaya melalui pengenalan akan Tuhan, anak kita diubah menjadi semakin serupa dengan penciptanya dalam karakter, kemuliaan, kasih, kebenaran, kekudusan, dan sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, kita tidak bisa melepaskan anak kita begitu saja. Seberapa sering, saya tutup dengan ini, seberapa sering saudara dan saya mendoakan anak-anak saudara, mendoakan anak-anak kita, dan menumpangkan tangan atas mereka untuk melepaskan berkat. Jangan sampai anak-anak kita lebih banyak waktunya bersama pembantu, dimuridkan oleh gadget dan TV. Anak kita semakin jauh dari Tuhannya. Mari ambil waktu untuk memberi waktu mendidik anakmu di jalan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan,
minggu ini di gereja kita ada program ibadah online anak. Terima kasih buat Kak Debbie yang bekerja keras selama ini. Dia yang juga menolong kita di program seperti ini. Kalau saudara melihat saya bisa tampil seperti ini, ada orang-orang, ada Kowawan, ada orang-orang yang di tengah kesibukannya memberi waktu untuk Tuhannya. Dan saya percaya mungkin mahkota mereka lebih besar dari saya. Minggu ini gereja kita mulai ada program ibadah online anak, dan khusus minggu ini ada topik tentang 2 macam dasar. Saudara, mari dampingi anakmu di ibadah anak kita. Lalu ketika anakmu tanya, "Pak, itu cerita maksudnya apa?" Jelaskan ulang. Kalau saudara masih juga belum mengerti ayat Alkitab, tanya kepada kami. Saya akan beri waktu sebanyak mungkin untuk anak-anak atau saudara bertanya. Sayangnya sampai hari ini banyak yang gak tanya. Mungkin sudah tahu atau pura-pura tidak tahu. Tapi saya akan tutup hari ini dengan ibadah ini. Dengan satu kata, pemuritan dalam keluarga adalah hal penting yang kita harus ambil saat ini. Amin. Tuhan memberkati. Saudara, kita akan perjamuan kudus. Oleh karena itu, mari siapkan hatimu. Dimanapun saudara berada, di rumah, atau mungkin kau sedang ada di jalan. Mari siapkan perjamuan saudara. Dan siapkan hati kita, mari kita berdoa. Kita mempersiapkan hati untuk mengakui tubuh dan darah Tuhan melalui roti dan minuman yang kita minum sebentar. Kami bersyukur, kami sudah mendengar firman-Mu. Tuhan, Engkau mau kami memuridkan keluarga kami. Hamba berdoa kepada setiap pria, para suami, dan juga para ayah khususnya, supaya pengurapan ilahi turun, untuk mereka bangkit menjadi pemimpin rohani di keluarga mereka. Mereka menjadi orang-orang yang ada di depan, menjadi teladan iman, kesalehan, dan kesetiaan kepada Tuhan. Kami tahu para pria tidak mudah menghadapi tekanan hidup, menghadapi pernikahannya. Tapi kami percaya pengurapan Allah akan memampukan setiap pria untuk mengambil tanggung jawab, menjadi imam bagi keluarganya, menjadi pemimpin rohani, menjadi teladan bagi keluarganya. Kami bersyukur juga buat para ibu yang seringkali harus mengambil tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, khususnya dalam membina iman anak-anaknya. Kami berdoa untuk setiap wanita, para ibu, Engkau berkati, Engkau urapi Tuhan. Mereka menjadi imam bagi keluarganya. Mereka berdiri untuk mempertahankan keluarganya. Mereka menjadi orang-orang yang berada di depan, menjadi teladan. Menjadi seperti Lois dan Eunike, nenek dan ibu dari Timotius. Melahirkan generasi yang perkasa. Tuhan urapi, Tuhan berkati. Kami juga akan mengadakan perjamuan kudus melalui roti dan anggur dan minuman yang akan kami minum sebentar. Kami mengakui tubuh dan darah-Mu. Kami percaya bahwa Yesus telah menyerahkan tubuh dan mencurahkan darah-Nya untuk penebusan kami. Dan hari ini dalam perjamuan kudus ini kami akan memperingati korban-Mu. Sucikan hati dan pikiran kami. Kalau ada kemarahan, kepahitan, kegeraman, Tuhan tahirkan kami, ampuni kami, supaya kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Saudara, mari ambil roti, bagikan kepada anggota keluarga saudara. Setelah engkau membagikan, mari kita angkat roti bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada malam waktu diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Percayakah saudara? Tubuh Tuhan telah diserahkan bagi kita. Kalau engkau percaya, katakan sama-sama amin. Dan mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan. Engkau menyerahkan tubuhmu bagi kami, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Sembuh dari dosa, sembuh dari kutuk, sembuh dari sakit penyakit. Mari ambil cawan, bagikan kepada anggota keluargamu. Haleluya Yesus. Kalau sudah dibagikan, mari kita angkat cawan di tangan kanan. Dengarkan firman Tuhan. Dan sesudah makan, Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian yang dimeteraikan dengan darahku. Perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini menjadi peringat anak-anakku. Sebab setiap kali kamu meminumnya, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang kedua kali. Percayakah saudara, cawan yang kita minum pagi ini menjadi persekutuan dengan darah Yesus? Kalau engkau percaya, katakan amin. Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita bersyukur sebelum kita menutup ibadah pagi ini. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Engkau menyerahkan hidup-Mu supaya kami hidup. Engkau dihukum supaya kami diselamatkan. Engkau sengsara di kayu salib supaya kami dibebaskan. Dan pagi ini kami bersyukur buat perjamuan kudus yang sudah kami lakukan. Di akhir ibadah ini kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang sakit, hamba berdoa kesembuhan ilahi dalam nama Yesus. Kalau ada yang terikat dengan kebiasaan buruk, dengan kuasa gelap, pagi ini kuasa kelepasan terjadi dalam nama Yesus. Bahkan untuk mereka yang sedang menghadapi kesulitan dan jalan buntu, dalam keuangan, dalam pernikahan, dalam kehidupan mereka, kami berdoa di dalam nama Yesus terbuka jalan. Di dalam nama Yesus pertolongan Tuhan turun. Berkati anak-anak kami supaya anak-anak kami menjadi anak-anak yang saleh dan beriman. Dan sebagai orang tua kami akan mendidik mereka untuk cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, untuk mereka setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Kau curahkan berkat-Mu di akhir ibadah ini. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.